Halah, mana bisa anak orang miskin kayak kamu bisa jadi juara di profesional chef Indonesia ini? Anak tukang bangunan dan penjual gorengan gak bakal mampu. Alat masak aja hasil minjem, hahaha. Sebelum lanjut kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh inspirasi hadir setiap hari. Salam hormat dan penuh cinta untuk sahabat Porem Street dimanapun berada. Kalian luar biasa. Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hiduplah seorang anak bernama Rafa, anak dari keluarga yang sangat sederhana. Rumah mereka hanya berdinding papan, atapnya bocor, lantainya sebagian sudah rapuh. Namun di rumah sederhana itu tinggal cinta yang tidak pernah habis. Ayah Rafa bernama Pak Rendra, seorang tukang bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Ibunya, Bu Sari, berjualan gorengan di depan rumah, menggunakan kompor kecil yang suaranya selalu srek, 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 saat ia menggoreng. Setiap pagi, aroma bawang putih, tepung, dan minyak panas memenuhi ruang kecil itu. Di sanalah Rafa tumbuh, melihat tangan ibunya bekerja tanpa lelah. "Rafa, bantu ibu bungkus gorengan?" "Ya," kata ibunya sambil tersenyum. Rafa kecil selalu patuh. Ia membungkus gorengan, melayani pembeli, dan mengantarkan pesanan ke tetangga. Dari situlah kecintaannya pada dunia masak mulai tumbuh. Namun hidup tidak selalu mudah. Terkadang gorengan ibunya tidak laku. Terkadang ayahnya pulang tanpa membawa uang. Mereka sering makan dengan lauk sederhana, hanya nasi dan tempe. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah senyum dan harapan. Saat Rafa duduk di bangku SMP, ia mulai menunjukkan bakat memasaknya. Ia sering mencoba resep yang ia lihat dari video-video gratis di ponsel retaknya. Ponsel itu layarnya pecah, baterainya sering mati sendiri, tapi Rafa tidak peduli. Ia belajar setiap malam, diam-diam, saat semua orang terlelap. Ibunya sering memandang Rafa yang serius mengaduk wajan dan berkata, "Anakku, suatu hari nanti kamu pasti punya dapur besar." Ibu yakin. Kalimat itu menancap kuat di hati Rafa. Ketika Rafa masuk SMA, kondisi keluarga semakin sulit. Ayahnya terluka saat bekerja dan terpaksa berhenti untuk beberapa bulan. Hutang mulai menumpuk. Tagihan listrik hampir diputus. Rafa akhirnya memutuskan bekerja sambilan di sebuah warung makan kecil. Ia hanya digaji sedikit, sering dimarahi, namun ia tetap bertahan. Pemilik warung, Pak Gito, adalah orang yang keras dan sering meremehkan Rafa. "Masak itu bukan buat orang miskin kayak kamu," kata Pak Gito suatu hari. "Sudah, cuci piring saja. Jangan bermimpi jadi koki." Kata-kata itu menusuk hati Rafa. Namun ia tetap tersenyum sambil berkata pelan, "Baik, Pak." Diam-diam ia memperhatikan semua gerakan koki di dapur. Cara memotong, cara memasukkan bumbu, hingga cara menyalakan api besar. Tanpa disadari, Rafa mulai lebih mahir. Tapi meski begitu, ia tetap diremehkan. Hinaan bukan lagi hal baru baginya. Namun Rafa selalu memegang pesan ayahnya. "Rafa, kalau kamu ingin membuktikan sesuatu, jangan pakai emosi. Pakai prestasi." Sampai suatu hari, kota mengadakan lomba memasak untuk anak muda. Hadiahnya besar, dan pemenang akan bertemu pengusaha kuliner ternama. Rafa ingin ikut. Namun ketika ia mengisi formulir, banyak orang menertawainya. "Rafa ikut? Haha, alat masaknya aja pinjam. Hei, kamu itu anak tukang bangunan. Jangan mimpi muluk-muluk." Rafa hanya tersenyum. Ia sudah kebal dengan hinaan. Ia pun mendaftar. Ia memakai wajan lama, pisau yang sudah tumpul, dan baju koki pinjaman yang kebesaran. Saat hari lomba tiba, ratusan orang berkumpul. Ruangan besar itu penuh dengan harapan, ambisi, dan aroma masakan menggoda. Namun aroma terlezat justru muncul dari stan sederhana milik Rafa. Masakan bernama ayam rempah ibu. Resep itu ia racik dari pengalaman membantu ibunya menggoreng gorengan. Bau harum daun jeruk, lengkuas, bawang,
dan rempah membuat para juri menghampirinya. Dan ketika mereka mencicipinya, salah satu juri berkata, "Ini rasa masakan rumah yang penuh cinta." Ketika pengumuman pemenang tiba, jantung Rafa berdegup cepat. Dan juara pertama Rafa. Semua orang terkejut. Beberapa yang dulu mengejeknya menunduk malu. Sementara ibu dan ayahnya menangis bahagia. Setelah lomba, seorang pengusaha restoran mewah menghampirinya. "Kamu punya bakat. Mau bekerja di tempatku?" Rafa menatapnya dan menjawab pelan namun tegas. "Terima kasih, Pak. Boleh saya bermimpi sedikit lebih tinggi? Saya ingin membuka restoran saya sendiri." Sang pengusaha terdiam, lalu tersenyum. "Keberanianmu luar biasa. Aku akan jadi investor pertamamu." Dari situlah perjalanan baru dimulai. Tidak mudah. Rafa harus belajar mengatur keuangan, belajar manajemen, bahkan belajar menghadapi orang-orang yang meremehkannya. Namun selangkah demi selangkah, ia sukses membangun sebuah restoran bernama Rafa's Home Kitchen. Restoran itu indah. Lampu gantung kristal, meja elegan, aroma kaldu yang lembut menyambut setiap tamu yang masuk. Musik instrumental lembut mengisi ruangan. Namun nilai terbesar dari restoran itu adalah kehangatan, karena Rafa membuat aturan khusus. 1. Karyawan dari keluarga kurang mampu mendapat pelatihan gratis. 2. Setiap hari Jumat, restoran membagikan 100 porsi makanan gratis. 3. Tidak boleh ada karyawan yang meremehkan orang lain. Banyak orang menangis saat mengenang masa lalunya dan melihat keindahan restorannya. Namun perjalanan belum selesai. Restoran Rafa mulai menjadi viral. Artis datang. Pejabat datang. Influencer kuliner berebut ingin mencoba menunya. Namun di balik gemerlap itu, Rafa tetaplah Rafa yang dulu. Anak penjual gorengan yang sederhana. Suatu malam, ia mengundang ayah dan ibunya ke restorannya. Keduanya masuk dengan hati berdebar, tak percaya putra mereka kini memiliki tempat semewah itu. Rafa menyajikan hidangan pribadi untuk mereka, ayam rempah ibu, masakan yang membawanya menuju takdir barunya. Saat hidangan itu diletakkan, ibunya tiba-tiba menangis. "Rafa, ini masakan yang kamu pelajari dari ibu dulu?" Rafa berlutut di depan mereka dan berkata, "Semua ini bukan karena aku hebat. Tapi karena doa ayah dan ibu tak pernah berhenti." Ayahnya memeluknya erat. "Anakku, kamu sudah membuktikan bahwa kemiskinan bukan penghalang. Kau membuat kami bangga." Malam itu, seluruh restoran ikut terharu melihat keluarga kecil itu menangis bahagia. Dan dari sana, Rafael membuktikan satu hal. Kemiskinan bukan akhir. Hanya awal dari kisah perjuangan yang indah. Terima kasih telah mendengarkan kisah inspiratif ini. Semoga cerita ini menjadi penyemangat bahwa mimpi tidak pernah memandang siapa kita. Jika kita terus berusaha, Allah selalu membuka jalannya. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh hikmah bisa hadir setiap hari. Salam hangat dan penuh cinta untuk sahabat Porem Street dimanapun berada. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap jadi manusia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.